Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Yusafira dengan NPM 220001081121. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Manajemen Keuangan 2. Di sini saya akan menjelaskan kapital, struktur tradisional dan kontemporer. Yang pertama ada pengertian kapital struktur. Struktur modal adalah jumlah utang atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Yang kedua ada teori yang mendasari struktur modal. Yang pertama ada teori pendekatan tradisional, yang kedua ada teori pendekatan Modigliani dan Miller, yang ketiga ada teori trade-off dalam struktur modal, yang keempat ada teori pecking order, yang kelima ada teori asimetri informasi dan signaling. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pada modal. Yang pertama ada struktur aktiva. Struktur aktiva disebut juga tangibility. Berdasarkan Weston dan Brigham bahwa adanya perimbangan atau perbandingan antara total aktiva dan aktiva tetap. Sebagai contoh, perusahaan bergerak di bidang industri yang sebagian besar modalnya didapat pada aktiva tetap. Di perusahaan industri ini mengutamakan modal permanen dari modal sendiri, sementara itu utang sifatnya sebagai pelengkap pada perusahaan industri. Yang kedua ada growth opportunity. Definisi dari Kartini dan Arianto 2008 bahwa adanya growth opportunity merupakan perubahan titik aktiva yang perusahaan miliki. Yang ketiga ada ukuran perusahaan. Sebuah perusahaan menjadi besar jika melakukan diverifikasi atau keanekaragaman produk serta lokasi yang ditentukan guna mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sementara bagi perusahaan kecil, diverifikasi lebih sulit dilakukan. Yang keempat ada profitabilitas. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat yang diterima dengan suatu ukuran. Dalam presentasi nilai sebuah perusahaan merupakan profitabilitas. Sebuah perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi tentu mempunyai dana internal perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan profitabilitas perusahaan lain yang lebih rendah. Yang kelima ada risiko bisnis. Pada risiko bisnis ini menimbulkan kesulitan bagi perusahaan dalam melakukan pendanaan eksternal, sehingga akan berpengaruh negatif terhadap leverage atau penggunaan aset atau dana perusahaan. Selanjutnya, yang slide selanjutnya ada fungsi dari struktur modal. Yang pertama ada maksimalisasi pengembalian, yang kedua ada fleksibilitas, yang ketiga ada solvabilitas, yang keempat ada meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan, yang kelima ada meminimalkan biaya modal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.